Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 1 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-20, tambah ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikut Tuhan, melainkan beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdoa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan yang lurus. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha, Samuel merupakan hamba Tuhan yang setia. Dia berperan sebagai nabi sekaligus hakim pada masanya. Tuhan selalu menyertai Samuel setiap menjalankan tugas, bahkan hingga saat tubuhnya menua. Pada nats ini Samuel berkata kepada bangsa Israel yang meyakinkan mereka bahwa Tuhan tidak ingin melihat kejahatan menguasai mereka. Ada banyak pelanggaran yang dilakukan bangsa itu yang menunjukkan tuntutan hukum yang harus dipenuhi. Sesungguhnya bangsa itu menunjukkan tuntutan hukum yang harus dipenuhi, di mana kita melihat dan Samuel juga telah menyadari bahwa hal itu sudah terjadi sejak dini. Bahwa bangsa itu akan mendapatkan hukuman. Tetapi karena keyakinan mereka kepada kasih Tuhan Allah, maka mereka melalui Samuel mengatakan mendapatkan pengampunan atas dosa bangsa Israel itu sendiri. Secara tidak langsung Samuel digambarkan hendak pamit dari orang-orang Israel. Dia tidak pergi begitu saja sebagai perantara Tuhan Allah. Samuel tetap mengingatkan mereka untuk tetap melakukan peribadahan. Demikian juga seruan ini bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi berlaku kepada semua orang. Kepada semua orang berdosa, karena dengan tekun beribadah, maka Tuhan akan memberi kesadaran akan dosa dan pelanggaran selama ini. Orang yang semula berdosa dilatih untuk meninggalkan dosa dan beralih pada kehidupan yang dituntun oleh Tuhan. Samuel juga menekankan bahwa hidup bersama Tuhan akan melewati jalan yang baik dan juga jalan yang lurus. Sekalipun iblis menjebak, tetapi dia memperlihatkan dia akan mampu menghalau tipu muslihat daripada iblis itu sendiri. Berdoa dinilai menjadi cara ampuh untuk meninggalkan dosa. Semakin seseorang rajin berdoa, dia akan mudah mencari pertolongan Tuhan. Tidak seorang pun dapat melepaskan dosa tanpa melibatkan Tuhan. Karena pengampunan dan keselamatan bagi orang berdosa hanya berasal dari anugerah Tuhan yang semata-mata melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu melalui nats ini dikatakan jangan takut, meskipun telah berbuat hal yang jahat.
Dalam hal ini, Samuel ingin menenangkan bangsa Israel yang tentu ketakutan setelah menyadari dosa mereka karena meminta seorang raja. Ia menekankan bahwa meskipun mereka telah berbuat salah, tetapi Samuel menghimbau kepada mereka agar mereka tidak berputus asa. Tetapi seruan ini juga mengajak bangsa itu melalui Samuel untuk tidak berhenti untuk senantiasa mengikut Tuhan. Meskipun mereka telah melakukan banyak kesalahan. Karena ini adalah panggilan untuk pertobatan dan pembaharuan komitmen kepada Tuhan. Maka apa yang harus mereka perbuat? Yaitu bagaimana membuka diri untuk senantiasa mengikut Tuhan. Dan kemudian melakukan peribadahan yang betul-betul dengan tulus dan dengan sungguh-sungguh sebagai sesuatu respon yang tepat setelah menyadari tentang apa yang sudah mereka perbuat itu adalah sebuah kesalahan. Karena inilah yang menunjukkan keseriusan untuk kembali ke dalam hadirat Tuhan. Sahabat-sahabat yang kasih Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Banyak hal, banyak perbuatan yang tanpa kita sadari atau yang kita sadari pun banyak hal sudah melukakan hati Tuhan. Bahkan dengan unsur kesengajaan terkadang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tentu bertentangan, yang tentu tidak sesuai apa yang firman Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu seruan ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa kembali ke hadirat Tuhan? Bagaimana kita bisa kembali menerima belas kasihan Tuhan? Maka seruan Samuel ini mengajak kita juga untuk senantiasa tetap setia, senantiasa untuk mengikuti Tuhan, supaya kita juga diajak untuk melakukan peribadahan yang tulus, bukan dengan bersungut-sungut, bukan karena supaya dilihat orang, tetapi bagaimana peribadahan yang tulus itu adalah sebuah respon yang menghendaki agar Tuhan senantiasa memberkati, agar Tuhan senantiasa memulihkan keadaan kita. Dan juga kita harus banyak dan semakin banyak belajar supaya kita bisa memilih, bisa melakukan, bisa berbuat, dan bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang semakin banyak boleh kita tunjukkan melalui perkataan, melalui perbuatan kehidupan antara keluarga, saudara, sekitar rumah, di tengah-tengah persekutuan kita, dan dimanapun kita boleh berdiam, melakukan segala aktivitas kita. Karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam seruan Samuel ini, supaya setiap orang yang melakukan kesalahan jangan berputus asa, tetapi hendaklah semakin mengikut Tuhan dan juga tidak berhenti untuk mengikuti Tuhan dan melakukan peribadatan yang tulus tanpa paksaan sebagai respon kita menunjukkan bahwa kita serius atau kita ingin kembali kepada Tuhan untuk menerima segala berkat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpuji termuliakanlah Engkau Tuhan. Dalam segala kekurangan kami senantiasa menyampaikan perjalanan kehidupan kami. Banyak hal yang tidak bisa kami perbuat Tuhan, dalam segala keterbatasan kami. Tapi kami tahu belas kasihan Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kami. Demikian juga firman Tuhan yang menyapa kami untuk hari ini. Bagaimana bangsa Israel itu diingatkan oleh Samuel supaya mereka tidak berputus asa walaupun mereka melakukan kesalahan. Tetapi hendaknya mereka semakin gigih mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian juga melakukan setiap peribadatan dengan tulus, bukan karena paksaan, tetapi hendaknya semua itu mereka lakukan dan kami juga boleh lakukan sebagai respon bagaimana kerinduan kami
untuk kembali menerima dan masuk dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu berkati setiap perjalanan, kegiatan, dan pekerjaan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam segala pelayanan kami, kiranya anugerah karunia Tuhan boleh bersama-sama dengan kami, agar kami menjadi orang-orang yang boleh menunjukkan melalui sikap, perkata, dan perbuatan kami bahwa kami adalah orang-orang yang merindukan agar Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Kami adalah orang-orang yang merindukan bagaimana kami mendapatkan berkat dan karunia Tuhan. Oleh karena itu, hapuskan segala dosa pelanggaran yang senantiasa kami perbuat, dan ajar kami untuk semakin mengenal bagaimana besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami semakin memahami bahwa anugerah Tuhan bisa kami terima ketika kami semakin mendekatkan diri, semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, berkati setiap apa yang boleh kami lakukan dalam segala pelayanan dan pekerjaan, agar menghasilkan kebaikan dan kami boleh melakukan hal-hal itu untuk kebaikan dalam kehidupan kami. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.